Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Afif Hanifah dengan NIM 415191110160. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar satu dari mata kuliah pengantar Cloud Computing dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Rudi Hartono, ST MKom. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti komputasi awan. Untuk istilah awan di sini merupakan metafora dari internet. Jadi, definisi yang sebenarnya dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lain dalam waktu yang sama. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis cloud computing. Yang pertama ada software as a service atau yang disingkat SaaS. Nah, adalah salah satu layanan dari cloud computing, di mana kita tinggal memakai software yang telah disediakan. User hanya tahu bahwa perangkat lunak bisa berjalan dan bisa digunakan dengan baik. Contohnya ada layanan email publik yaitu Gmail, Yahoo Mail atau Hotmail, social network contohnya ada Facebook, Twitter, LinkedIn, instant messaging ada Yahoo Messenger, Skype, Line, WhatsApp, dan masih banyak yang lain. Berikutnya adalah platform as a service atau yang disingkat PaaS. PaaS hadir lewat sebuah platform. Melalui platform ini, Anda dapat membuat sebuah aplikasi baru. Dalam PaaS, telah tersedia berbagai fitur untuk membuat aplikasi yang sedang Anda buat dapat berjalan. Anda juga tidak harus memikirkan masalah maintenance dari platform yang digunakan untuk membuat aplikasi karena hal tersebut adalah tugas dari penyedia layanan PaaS. Jadi di sini kita tinggal menggunakan platform yang sudah disediakan. Itu contoh penyedia layanan PaaS ini adalah Amazon Web Service, Windows Azure, bahkan tradisional hosting pun merupakan contoh dari PaaS. Berikutnya adalah jenis cloud computing yang ketiga yaitu infrastruktur as a service, IaaS singkatannya. Adalah layanan dari cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT, komputasi, storage, memori, network. Kita bisa definisikan berapa besarnya unit komputasi atau CPU, penyimpanan data, memori, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan kita sewa. Contoh penyedia layanan IaaS ini adalah Amazon EC2, Telkom Cloud, Biznet Cloud, dan lainnya. Lalu ada terminologi dalam cloud computing. Biasanya, dalam cloud computing itu dibagi dalam 3 terminologi, yaitu public cloud, yang kedua private cloud, yang ketiga hybrid cloud. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang public cloud. Public cloud adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum. Kita sebagai user tinggal mendaftar ataupun bisa langsung memakai layanan yang ada. Banyak layanan public cloud yang gratis, ada juga yang perlu membayar untuk kita, bisa menikmati layanannya. Contoh public cloud yang gratis ada Windows Live Mail, Google Mail, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Contoh public cloud yang berbayar ada Salesforce, Office 365, Adobe Creative Cloud, Windows Azure, Amazon EC2, dan sebagainya. Keuntungannya kita tidak perlu investasi dan merawat infrastruktur, platform, ataupun aplikasi. Tinggal pakai secara gratis atau bayar sejauh pemakaian kita atau pay as you go. Kerugiannya sangat tergantung dengan kualitas layanan internet yang kita pakai. Jika kita memakai koneksi internet yang lambat atau koneksi internet mati, kita terhambat atau bahkan tidak bisa memakai layanannya. Untuk itu kita perlu memikirkan secara matang infrastruktur internetnya sebelum kita menggunakan public cloud. Lalu yang kedua adalah private cloud. Private cloud adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari organisasi atau perusahaan. Biasanya departemen IT akan berperan sebagai service provider dan departemen lain menjadi user. Contoh layanannya adalah SaaS, Web Application Internal, SharePoint, Mail Server Internal, Database Server untuk keperluan internal, lalu ada PaaS, Sistem Operasi, Web Server, Framework, Database yang disediakan untuk internal, lalu yang ketiga adalah IaaS, Virtual Machine yang bisa di-request sesuai dengan kebutuhan internal. Keuntungannya keamanan data terjamin karena dikelola sendiri.
Berikutnya, menghemat bandwidth internet karena layanan itu hanya diakses dari jaringan internal. Berikutnya ada proses bisnis tidak tergantung dengan koneksi internet, tapi tetap saja tergantung dengan koneksi internet lokal atau intranet. Kerugiannya investasi besar karena kita sendiri yang harus menyiapkan infrastrukturnya. Lalu berikutnya butuh tenaga kerja untuk merawat dan menjamin layanan berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir adalah hybrid cloud, adalah gabungan dari layanan public cloud dan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hybrid cloud ini kita bisa memilih proses bisnis mana yang bisa dipindahkan ke public cloud dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di private cloud. Contohnya perusahaan A menyewa layanan dari Office 365 atau public cloud. Karena perusahaan A tersebut sudah punya Active Directory yang berjalan di atas Windows Server mereka atau private cloud, maka kita bisa konfigurasikan Active Directory tersebut sebagai identity untuk login di Office 365. Keuntungannya keamanan data terjamin karena data bisa dikelola sendiri. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa menyimpan data di public cloud tidak aman juga ya. Lalu berikutnya lebih leluasa untuk memilih mana proses bisnis yang harus tetap berjalan di private cloud dan mana proses bisnis yang bisa dipindahkan ke public cloud dengan tetap menjamin integrasi keduanya. Kerugiannya yaitu untuk aplikasi yang dibutuhkan integrasi antara public cloud dan private cloud, maka infrastruktur internet harus dipikirkan secara matang. Saya berikutnya akan menjelaskan pro dan kontra cloud computing. Pro-nya, menurunkan biaya operasional IT. Vendor cloud mengasumsikan banyak tugas manajemen perangkat dan perangkat lunak, termasuk menerapkan pembaruan perangkat lunak dan patch keamanan. Berikutnya ada meningkatkan sumber daya IT yang tersedia untuk mengembangkan layanan internal dan proyek transformasi digital yang secara langsung mendukung unit bisnis. Lalu ketiga, pros-nya itu akses mudah dan cepat ke hardware dan software terbaru seperti CPU dan GPU baru, machine learning dan aplikasi AI dan network interface seringkali sebelum mereka menyediakan untuk pembeli perusahaan. Lalu yang terakhir ada konektivitas yang lebih cepat baik di dalam data center dan pelanggan yang menggunakan network interface cards atau yang disingkat NIC dan switch terbaru bersama dengan sirkuit multi-GBPS ke Internet Exchange Point. Sebenarnya masih banyak pro atau kelebihan lainnya ya dari penggunaan cloud computing, namun ini saya hanya menjelaskan 4 poin saja. Berikutnya saya akan menjelaskan poin kontra dari cloud computing. Dari sisi keamanannya, shared security model yang rumit yang membagi kebijakan dan manajemen keamanan antara penyedia dan pengguna. Cloud juga merupakan lingkungan yang dapat diakses publik di mana kesalahan dapat mengekspos sejumlah besar data sensitif. Lalu berikutnya ada struktur penetapan harga yang rumit dengan beberapa layanan seperti instansi komputasi, memiliki beberapa tingkatan langganan dan skema penetapan harga. Variabel-variabel ini membuat penetapan harga dan analisis TCO membosankan dan memakan waktu. Biasanya membutuhkan bantuan perangkat lunak dari alat bawaan atau pihak ketiga. Yang ketiga ada biaya transfer data keluar membuatnya mahal untuk mengakses set data besar dan menciptakan disinsentif untuk pindah ke penyedia layanan lain. Dan yang terakhir, kekurangannya adalah kurang fleksibel daripada lingkungan DIY dengan banyak pilihan konfigurasi yang dibuat oleh penyedia. Nah, ini adalah cara registrasi akun AWS. Yang pertama, kita akses link aws.amazon.com, lalu pilih ini buat akun AWS, kita klik. Berikutnya kita akan masuk ke halaman sign up for AWS. Kita diminta untuk mengisi email address terlebih dahulu, kita isi email kita yang aktif dan valid. Setelah itu passwordnya ini pastikan pastikan passwordnya itu tidak lemah, gitu seperti mengandung huruf kapital dan juga huruf kecil dan juga mengandung paling tidak setidaknya ada kombinasi antara huruf dengan angka. Setelah itu, masukkan confirm password.
dan juga masukkan, Amazon Web Service account name. Masukkan, setelah itu kita klik, continue, step ini baru step pertama dari step kelima. Nah, setelah kita klik continue tadi, ini akan muncul security check. Kita diminta untuk mengisi CAPTCHA untuk memverifikasi bahwa kita benar, adalah user, manusia, bukan robot. Ini saya sudah isi CAPTCHA-nya, setelah itu kita klik lagi continue. Nah, kita akan masuk ke halaman, seperti ini, contact information. Kita, pilih sesuai dengan kebutuhan kita, apakah kebutuhan kita untuk bisnis, untuk pekerjaan, sekolah atau organisasi, atau, hanya untuk penggunaan personal, hanya untuk proyek sendiri saja. Nah, ini saya pilih yang personal, lalu saya mengisikan full name saya, dan nomor handphone yang aktif. Setelah itu, continue region-nya jangan lupa diubah menjadi, Indonesia ya, ini saya belum ubah jadi Indonesia. Setelah itu address-nya diisi alamat lengkap kita, pastikan alamatnya itu, valid bukan fiktif ya. Nah, setelah itu, setelah kita mengisi phone number, country of region, address, kota, setelah itu, provinsi, kode pos juga jangan lupa kita masukkan dan, kita harus mencentang ini. Kita, mencentang ini menunjukkan bahwa kita menyetujui, term and condition dari, AWS Customer Agreement. Setelah itu kita klik continue. Ini adalah step kedua dari step kelima. Nah, ini ada billing information. Saya hanya stuck untuk pendaftaran AWS-nya di sini karena, sejujurnya saya juga belum memiliki akun ini. Lalu di sini diminta dimasukkan, nomor kartu kredit or debit card number. Nanti silakan, diisi. Ini, yang ketentuannya yaitu adalah kartu kredit atau debit Visa, Mastercard, American Express, atau Discover. Lalu masukkan, expired date dan juga, bulan dan tahun dari expired card kita, itu tertera di kartu debit atau kredit. Lalu pemegang kartu, nama pemegang kartu. Setelah itu Setelah itu, billing address-nya atau alamat penagihannya kita bisa atur menjadi, menggunakan alamat yang kita gunakan untuk pendaftaran tadi atau menggunakan alamat baru. Kalau misalkan mau menggunakan alamat baru, kita pilih checkbox yang ini, "Use a new address". Setelah itu, apabila ini semua sudah diisi, klik verify and continue. Saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan proses step pendaftaran ini, karena saya takut ada kesalahan, pada saat pengisian data di bagian ini. Ya, demikian, presentasi tugas besar 1 dari saya. Apabila ada kesalahan penyebutan kata atau, ketidakvalidan materi, saya mohon maaf. Eee, Terima kasih telah menonton presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.